Selamat sore saudara-saudara, ketemu lagi kita di mata kuliah Ekonomi Manajerial ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh PJMK bahwa mata kuliah ini ada karena menggabungkan antara teori ekonomi dengan ilmu manajemen. Jadi bagaimana menjembatani teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro tersebut ke dalam ilmu manajemen. Nah, salah satu topik yang perlu kita bahas sebelum kita memasuki ke yang lebih dalam, maka kita masuk terlebih dahulu adalah bagaimana pengukuran-pengukuran yang ada di ilmu manajemen. Ya, kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, kita mulai dari revenue, cost, dan profit. Jadi kalau revenue tentu semua nilai uang dari aktivitas kita menjual barang dan jasa, itu revenue. Sementara biaya adalah terkait dengan pengeluaran yang kita lakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Artinya kalau kita menjual kapal, berarti kita mengeluarkan uang untuk bayar karyawan, kemudian beli bahan baku kapal, dan macam-macam. Nah, pengeluaran tersebut kita sebut cost. Tentu ini saudara sudah sangat ahli, ya. Nah, cost sendiri dibagi menjadi dua, yaitu variable cost dan fixed cost. Di mana kalau variable cost itu dia akan berfluktuasi sesuai dengan volume penjualan, sementara fixed cost dia tidak berfluktuasi terhadap volume, tetapi dia biasanya akan berfluktuasi terhadap waktu. Jadi yang namanya gaji direktur dalam 1 tahun tidak berfluktuasi berapapun dia produksi. Akan tetapi setelah 1 tahun gaji direktur tentu akan meningkat, karyawan juga gajinya akan meningkat. Nah, itu yang disebut fixed cost. Fixed cost tidak berfluktuasi berdasarkan volume, tetapi berdasarkan waktu. Nah, sekarang kita contoh, ya ini mungkin sangat mudah sekali bagi saudara, karena saudara sudah belajar di pengantar akuntansi dan pengantar manajemen keuangan. Perbedaan antara revenue dan cost tentu kita sebut profit. Nah, kita contoh. Ambil contoh, ada es krim harganya 1,5. Kalau kita jual 36.000, berapa pendapatannya? Berarti 1,5 kalikan 36.000 sama dengan 54.000. Biaya produksi untuk es krim tersebut adalah 0,3. Ini adalah variable cost. Berarti 0,3 kalikan 36.000 sama dengan 10.800. Fixed cost-nya terkait biaya sewa, biaya listrik, dan macam-macam adalah 16.000. Berarti berapa profit yang diperoleh? Profit secara akuntansinya adalah 27.200. Loh, kenapa ada profit secara akuntansi? Berarti ada profit dengan cara berbeda. Nah, kita nanti lihat. Di sini kita masuk ada yang namanya profit versi akuntansi, dan versi ekonomik. Kalau versi akuntansi, itu adalah semua yang tercantum di dalam laporan keuangan. Dalam hal ini laporan laba rugi. Sementara versi ekonomik berbeda lagi. Karena ketika kita melakukan aktivitas, itu ada biaya-biaya yang tidak tercatat secara akuntansi. Sebagai contoh, saudara ketika memutuskan kuliah di Ubaya. Nah, saudara tahu real cost saudara adalah biaya SPP, biaya buku, biaya kos, biaya transport. Itu real cost yang accounting cost-nya tercantum. Namun ada biaya-biaya lain yang kita sebut opportunity cost. Opportunity cost itu tidak tercatat. Sebagai contoh apa? Ketika saudara memutuskan kuliah di Ubaya selama 4 tahun, maka sebenarnya 4 tahun itu saudara bisa kehilangan pendapatan. Seharusnya kalau saudara 4 tahun tidak kuliah, saudara bisa memperoleh katakanlah jadi Gojek. Gojek mungkin bisa dapat 100.000 per hari. Berarti 100.000 kalikan 365 hari, kalikan 4 tahun, itulah opportunity cost ketika saudara memilih membuat keputusan kuliah. Nah, ini beda. Jadi ada perbedaan antara accounting cost dan economic cost. Dampaknya accounting profit akan berbeda dengan economic profit. Nah, kita lihat berikutnya, ini kita bagi menjadi dua. Biaya-biaya yang eksplisit itu kita sebut accounting cost. Ada di dalam laporan keuangan. Namun ada biaya yang sifatnya implisit. Yang itu yang kita sebut sebagai biaya ekonomis. Contohnya apa? Opportunity cost. Nah,
Selain opportunity cost, yang relevan ketika kita menghitung economic cost adalah yang namanya incremental cost. Incremental itu adalah deltanya. Jadi kalau saudara menggunakan komputer lama manfaatnya berapa, menggunakan komputer baru manfaatnya berapa. Deltanya berapa? Nah, itu delta manfaat. Kalau biaya berarti delta cost-nya berapa. Kalau saya pakai komputer lama, cost-nya berapa. Kalau saya pakai komputer baru, cost-nya berapa. Deltanya itulah yang disebut incremental cost. Incremental cost relevan ketika kita melakukan perhitungan bisnis, yaitu economic profit. Sunk cost irrelevant. Apa yang disebut sunk cost? Sunk cost itu adalah biaya historis yang sudah kita keluarkan. Contohnya, ada 2 proyek. Proyek A saya punya tanah, proyek B saya nggak punya tanah. Nah, ketika saya ingin membangun pabrik bir, maka dalam proyek A, karena saya sudah punya tanah, yang saya hitung hanyalah biaya mendirikan pabrik tersebut. Tidak perlu biaya beli tanah, karena tanahnya sudah ada. Sementara proyek B karena tanahnya nggak punya, berarti biaya mendirikan pabrik bir adalah terdiri dari biaya pabrik itu sendiri plus dengan biaya pengadaan tanah. Jadi sunk cost. Nah, dalam kasus A, tanahnya sunk cost karena sudah dibeli di masa yang lalu. Nah, sekarang kita melanjutkan soal sebelumnya tadi, soal yang mana? Yang ini tadi, ya. Profit 27.200. Nah, kita lihat di sini, katakanlah ada opportunity cost dari waktu dan energi ya ketika kita memilih menjual es krim tersebut. Katakan opportunity cost-nya 30.000. Maka 30.000 ini akan menambahkan fee cost. Sehingga economic fee cost-nya yang semula 30.000 ditambah 16.000 menjadi 46.000. Sehingga totalnya secara ekonomi kita tidak mengalami untung, malah kita mengalami rugi minus 2.800. Bandingkan dengan yang tadi kita untung 27.200. Nah, setelah saudara paham apa itu economic cost, apa itu accounting cost, maka selanjutnya kita akan masuk pada fungsi profit. Nah, tentu saja fungsi profit itu didapat dari total revenue dikurangi total cost. Nah, tentu saudara sudah menguasai hal tersebut. Nah, revenue, cost, dan profit ini nanti akan menimbulkan yang namanya break even point, titik impas. Titik impas itu apa? Berapa unit yang harus kita jual agar semua biaya tertutupi. Berarti total cost baik variabel maupun fixed cost tertutupi. Maka rumusnya TR min TC sama dengan profit. Kalau break even, titik impas, berarti profitnya sama dengan 0. Berarti TR sama dengan TC. TR didapat dari harga jual dari kalikan kuantitas terjual. Total cost didapat dari fixed cost ditambah variable cost kalikan quantities. Berarti kita bisa kali silang biasa, matematika biasa, kita temu. Break even dalam unit adalah fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Sementara dalam rupiah berarti fixed cost dibagi 1 min variable cost per unit dibagi price. Ini semua sudah ada di pengantar bisnis dan pengantar manajemen keuangan. Jadi contoh ini tidak kita bahas. Nah, inilah pertemuan kita 2 sampai dengan 2.5. Minggu depan kita lanjutkan ke 2.6. Selamat sore.